salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 16, kita baca ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Di bawah judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, dan yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hosiana. Shalom. Sekali lagi, mungkin karena suasana agak terlihat terang benderang hari ini karena sementara dalam pencucian gorden. Jadi mungkin kita agak terlihat cerah. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak dan Ibu, dalam minggu-minggu kalender gerejawi, kita tiba di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Ini menunjukkan bahwa sepanjang seminggu yang kita lewati terakhir, ibadah pekan keluarga prasengsara menuntun kita semua untuk memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. 7 minggu kita akan hidup dalam penghayatan bersama dengan Tuhan, dalam kesengsaraan mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ada dalam masa-masa duka cita, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu, sepanjang minggu sengsara kita menggunakan pakaian-pakaian layaknya orang yang berduka cita, karena kita mengingat tentang korban kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena tanpa kayu salib, tanpa karya di Golgota, maka tidak ada orang Kristen dan kita tidak akan beribadah bersama seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan hari ini sesuai dengan bacaan yang dikeluarkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja Sinode Gereja Kristen di Lung Banggai, menurut Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28, saya beri tema menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar orang Kristen. Menjadi pengikut Kristus berbeda dengan menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen ketika Bapak Ibu dibaptis, Bapak Ibu masuk gereja dengan konsep 5P 1D, 5D 1P, datang, duduk,
diam, dengar derma lalu pulang. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, KTP Kristen yang tercatat dalam kartu penduduk. Tetapi yang dimaksud menjadi orang-orang dalam penghayatan minggu sengsara adalah mengikuti Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam iman, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen itu gampang atau susah? Ketika Bapak dan Ibu bertahun-tahun jadi orang Kristen, dari umur 1 dari lahir orang sok Kristen sampai sekarang 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun dengan varian umurnya Bapak dan Ibu. Kira-kira menjadi orang Kristen susah atau gampang? Ya, susah-susah gampang lah ya. Yang merasa jadi orang Kristen gampang? Gampang jadi orang Kristen. Yang penting antar derma di gereja. Ada? Ada yang merasa gampang jadi orang Kristen, yang penting tahu baca Alkitab, yang tahu menyanyi, tahu baca Alkitab, tahu berdoa Bapa Kami, tahu pengakuan iman rasuli, sopas jadi orang Kristen. Ada konsep Kristen seperti begitu? Ada? Kayaknya yang senyum-senyum ini merasa orang Kristen gampang. Yang penting kita orang tahu menyanyi, orang seorang Kristen itu. Tahu angkat lagu, orang seorang Kristen itu. Tetapi ada yang berpikir menjadi orang Kristen itu sulit dan berat. Itu adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa menjadi orang Kristen gampang. Ketika Bapak dan Ibu ikut Tuhan, maka Bapak dan Ibu menjadi orang yang diberkati. Ketika Bapak dan Ibu membawa persembahan di gereja, Bapak dan Ibu menjadi orang yang bebas dalam pergumulan. Ketika Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen, maka Bapak dan Ibu sehat seumur hidup. Kalau punya konsep seperti itu, berarti Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen saja dan bukan pengikut Kristus. Hari ini kita belajar dari nats pembimbing dan juga yang tercatat dalam ayatnya yang ke-24 pasal 16. Matius yang kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus berarti mengikuti teladan, mencontohi Yesus, hidup seperti pola yang dilakukan oleh Yesus. Maka benar mereka bukan sekedar orang Kristen saja, tetapi mereka benar-benar pengikut Kristus. Orang Kristen belum tentu pengikut Kristus, tetapi pengikut Kristus sudah pasti orang percaya dan beriman kepada Allah. Ciri-ciri sebagai pengikut Kristus yang pertama ayat 24 bagian A, ia harus menyangkal diri. Penyangkalan diri itu kata gampangnya adalah berusaha bilang tidak kepada diri sendiri demi bilang iya kepada Tuhan. Berusaha menyampaikan kepada diri sendiri jangan, boleh, tidak, demi menyatakan kepada Tuhan, iya, saya mau ikut Tuhan. Pengertiannya adalah ketika Bapak dan Ibu tadi pagi suasana mendung-mendung menggoda, petir sudah mulai menyala lalu mendung. Ketika Bapak dan Ibu bangun tidur, kira-kira saya gereja atau tidak? Berani bilang tidak, saya harus pergi gereja demi kemuliaan Tuhan. Itu sementara Bapak dan Ibu menyangkal diri. Tidak, saya tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh supaya iman saya bertumbuh. Itu bentuk penyangkalan diri. Tidak, saya harus rajin gereja. Itu bentuk penyangkalan diri. Berusaha bilang tidak kepada diri sendiri supaya kita bisa bilang iya di hadapan Tuhan, sumber segala kehidupan. Orang-orang yang menyangkal diri itu punya pemandangan teosentris. Theo artinya Tuhan, sentris itu pusat, berpusat kepada Kristus. Orang-orang yang berani menyangkal dirinya adalah orang-orang yang punya pikiran atas kepentingan bersama, bukan egosentris. Ego saya, dalam bahasa Yunani ego emi, saya. Sentris itu berpusat, bukan atas kepentingan saya, egosentris, tetapi orang-orang yang berani menyangkal dirinya
adalah orang-orang yang hidup dalam teosentris. Yang difikirkan Allah itu yang kita pikirkan. Sehingga ketika Yesus membentak atau memarahi Petrus di ayatnya yang ke-23, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus punya konsep, padahal Petrus baru mengakui Yesus adalah batu karang yang teguh. Tetapi sepersekian detik Petrus kemudian dikuasai oleh iblis dan dia berkata bahwa Tuhan, engkau tidak akan menderita. Konsep menjadi orang Kristen, konsep menjadi pengikut Kristus versi Petrus, menderita tidak mungkin. Jadi orang Kristen pasti senang dan bahagia. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi bagi Allah, menjadi orang Kristen kita harus menyangkal diri kita, berani menyatakan tidak kepada diri sendiri demi mengatakan, "Iya Tuhan, saya siap Tuhan." Berani menyangkal keegoisan kita demi tetap setia melayani Tuhan. Menyangkal diri kita dalam kesombongan dan ketinggian rohani kita demi tunduk dan hormat terhadap seluruh aturan-aturan main dalam pelayanan. Itu yang pertama. Ciri-ciri pengikut Kristus adalah berani menyangkal diri. Sudah menyangkal diri, Bapak Ibu? Hampir tersangkali dirinya. Yang kedua adalah masih ayat 24 bagian B, memikul salibnya. Dalam tradisi Israel atau tradisi Yahudi, orang-orang yang bersalah dan dilakukan juga oleh Yesus, ketika dalam mahkamah pengadilan diputuskan bersalah, maka dia yang bersalah harus memikul sendiri salibnya menuju ke tempat eksekusi dalam kematian. Menunjukkan kepada seluruh masyarakat Yahudi bahwa dia yang berdosa memikul sendiri tanggungan, pergumulan dan dosa yang dia lakukan. Tetapi konsep memikul salib dalam pandangan Matius yang diajarkan oleh Yesus bagi kita dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah kita rela berkorban demi kepentingan Kristus. Salib itu lambang pengorbanan. Yesus yang kaya rela jadi miskin, di atas kayu salib dihina, mati sengsara, supaya kita yang lemah dalam iman dikuatkan bersama dengan Kristus. Salib adalah lambang pengorbanan. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang merasa orang Kristen, merasa pengikut Kristus, tetapi hitung-hitungan dalam pengorbanan kepada Kristus, maka Bapak dan Ibu belum siap memikul salib. Masih hitung-hitungan waktu. Aduh, kalau saya 2 jam ke gereja, saya bisa jualan ini 2 jam. Atau 2 jam ke gereja, saya bisa pungut kelapa banyak ini 2 jam. Atau kalau 2 jam ke gereja, saya bisa ojek ini berapa orang yang saya dapat dan lain sebagainya. Berkorban, mulai hitung-hitungan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan juga hitung-hitungan kepada kita. Dia mau kasih nafas kepada orang sholat, jangan dulu orang sholat, karena orang sholat juga hitung-hitungan kepada Tuhan. Kira-kira begitulah. Tapi tidak seperti begitu juga sih konsep pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Artinya ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, maka kita menjadi orang yang siap memikul salib. Salib adalah lambang pengorbanan. Sehingga kalau kita orang Kristen sejati, kita harus berani berkorban. Salib adalah lambang pengampunan dosa dunia yang besar itu di atas kayu salib dihapuskan oleh Tuhan. Lalu mengapa kegagalan kita dalam hubungan bersama dengan mertua sampai hari ini ada yang tidak bicara dengan mertuanya? Salib adalah lambang pengampunan. Sehingga memasuki Minggu Sengsara, mari lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Ada yang tidak bicara dengan mertuanya di Minggu Sengsara, mari mengampuni. Ada yang tidak bicara dengan menantunya, mari di Minggu Sengsara saling mengampuni. Ada yang tidak bicara dengan majelis kolomnya, mari di Minggu Sengsara kita saling mengampuni.
Ada yang tidak bicara dengan tetangga kiri dan kanan. Mari di ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus kita mengampuni. Berani mengampuni berarti berani memikul salib. Ibu-ibu yang masih pakai anting-anting salib, tapi tidak bicara dengan mertua atau menantunya, lepas saja anting-anting salibnya. Percuma pakai anting-anting salib. Ibu-ibu yang masih pakai kalung salib, tapi masih tidak bicara damai dengan sesama majelis kolom. Majelis kolom dengan jemaat, jemaat dengan majelis kolom, tetangga kiri dan kanan, mertua, menantu, ipar, saudara bersaudara. Lepas saja kalung-kalung salibnya, supaya memang benar-benar kita dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Berani memikul salib berarti berani melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak berani melepaskan pengampunan, berarti kita hanya Kristen KTP, bukan pengikut Kristus. Yang ketiga, salib adalah lambang kasih persaudaraan. Sehingga dalam pelayanan bersama dengan Kristus, kasih menjadi dasar dalam pelayanan ini. Kalau kita punya salib di hati kita, maka kita juga harus menebarkan kasih dimanapun kita pergi dan berada. Yang ketiga, ayat 24 bagian akhir, dan mengikut aku. Mengikut artinya mengikuti pola teladan Yesus, mencontohi teladan Yesus, dan hidup dalam teladan yang dilakukan oleh Yesus. Seperti Bapak dan Ibu sementara sedang berkaca di cermin, kalau tangan yang kanan ke kanan, maka cermin itu juga akan mengikuti tangan yang sama. Kalau cermin itu kita arahkan di tangan kiri, maka cermin itu juga akan mengikuti di tangan kiri. Begitu konsep mengikuti Kristus. Kalau Kristus mengampuni, maka kita pun harus mengampuni. Kalau Kristus mengasihi, maka kita pun harus mengasihi. Mengikut Yesus berarti mencontohi, copy paste apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Kita pun akan hidup terus mengikuti pola, teladan, contoh yang ditorehkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mulai dari ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28, Tuhan berkata, siapa yang menyelamatkan dirinya, melepaskan Yesus, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang berusaha menyelamatkan imannya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di sorga yang mulia. Di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama saat ini, kita diajarkan untuk menghayati sungguh-sungguh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tanpa kayu salib tidak ada kasih. Tanpa kayu salib tidak ada pengorbanan. Tanpa kayu salib tidak ada pengampunan. Maka tugas kita sebagai murid-murid Kristus bukan hanya sekedar orang Kristen yang datang, duduk, diam, derma, baru kita pulang. Maka kita hanya sekedar orang Kristen tanpa pertobatan. Dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama saat ini, mari kita bertobat, menyatakan kasih, pengampunan, persaudaraan, pengorbanan kepada banyak orang, dan kita hidup dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Selamat menghayati minggu-minggu sengsara, selamat hidup mengampuni, memaafkan, dan memberikan pengorbanan bagi banyak orang, dan biarlah kehidupan kita terus dikenang oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.